Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal nomor 1, yaitu gambarlah titik-titik P 2,-1 K 5,3 L negatif 1,4 M negatif 3,1 dan N 7,-3. Yang pertama kita gambar dulu titik P ya, yaitu 2,-1, berarti X nya berapa? 2, Y nya -1, berarti di sini ya, di sini titik P. Lalu titik K 5,3, berarti K nya, X nya 5, Y nya 3 di sini ya. Ini K. Lalu L negatif 1,4, berarti X nya negatif 1, Y nya 4. Ini tadi L ya. Lalu M negatif 3,1, negatif 3,1 di sini M. Lalu N 7,-3, berarti X nya positif 7, lalu Y nya negatif 3 di sini ya, di sini N. Pertanyaan yang pertama, tentukan titik-titik yang berada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Yang A ya, jawaban yang A. Yang A, titik di kuadran 1. Kuadran 1 di sini berarti K ya, yaitu 5,3, titiknya 5,3. Lalu kuadran 2 ada L sama M. L nya negatif 1,4, negatif 1,4. Lalu M nya berapa? Negatif 3,1. Kuadran 3 tidak ada. Kuadran 4 ada N dan P. N nya berapa? 7, N 7, negatif 3, P nya 2, negatif 1. Lalu yang B, pertanyaan yang B, tentukan koordinat titik K, L, M, dan N terhadap titik P. Sebelumnya kita akan menggaris titik P terlebih dahulu. Titik P kan di sini, berarti saya garis seperti ini ya, ke bawah. Nah, lalu seperti contoh soal yang kemarin, berarti kita anggap titik P itu berada pada titik 0,0, sehingga titik P kan tadi P itu berapa? 2,-1, berarti di sini saya akan menggaris lagi
di -1 ya. Nah, seperti ini. Kita tentukan yang B. Yang B tadi apa? Koordinat titik. Titik K, L, M, dan N terhadap titik P. Kita tentukan titik LK dulu. Kita hitung titik K terhadap titik P ya, berarti ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4. Maaf, kita hitung dari awal. 1, 2, 3. 3 ke kanan 3 berarti positif 3. Terus ke atas berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti positif 3,4. Lalu titik L berapa? Titik L ke kiri berarti negatif ya, X nya negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 3, koma ke atas berarti Y nya positif 1, 2, 3, 4, 5. Titik M kita hitung ke kiri lagi berarti negatif 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5, ke atas 1, 2, positif 2. Lalu N ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke bawah berapa? 1, 2 negatif. Ke bawah berarti negatif ya, negatif 2. Seperti ini, didapat seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 2. Gambar tersebut menunjukkan aliran sungai melewati beberapa titik dalam bidang koordinat. Yang A, sebutkan 5 koordinat titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai tersebut. Yang A, lima titik yang dilalui oleh aliran sungai.
itu ada apa aja? Titik apa? Titik A, yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena berjalan ke kiri berarti negatif ya, negatif 6. Lalu ke atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 6,6. Yang B ada negatif 2,4. Yang C 1,3. Yang D 2,4. Yang E 5,3. Lalu bagaimana dengan titik F, G, H, I, J, K? Itu juga boleh. Yang B, sebutkan titik-titik yang dilalui oleh aliran sungai pada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Pada kuadran 1 itu ada titik apa? Titik C, D, E, F. Kuadran 2 ada A dan B. Kuadran 3 ada I, J, K. Kuadran 4 ada G dan H. Lalu yang C, tentukan koordinat titik A, B, C, D terhadap F. C, A, B, C, D terhadap F. Yang A kita tandai terlebih dahulu. F itu ini ya. F itu tadi berapa F? Oh, F belum kehitung. Kita besarkan. F itu ada F itu sini ya. F itu di sini yang dilalui oleh F. Tadi titiknya apa aja? Titik A, B, C, D. Berarti yang A ke kiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas tetap 6. Berarti negatif 8,6. Negatif 8,6. Negatif 8,6. Yang B C yang B 1, 2, 3, 4. Negatif 4,4. Negatif 4,4. Yang C negatif 1,3.
negatif 1,3, yang D itu berarti 0 ya, 0,124, 0,4. Lalu yang kita kerjakan yang D, tentukan koordinat titik HIJK terhadap G. Di sini yang D ya. Titik H I J K terhadap G. Sini H I J K. Kita tentukan titik G-nya itu di mana. Sini ya, berarti sini 0,0. Terus tadi soalnya gimana? HIJK berarti H ke bawah berapa? 1, 2. Sebelum ke bawah X nya dulu, X nya ke kiri berarti 1, 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, negatif 2, I nya ke kiri berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,1, 2, 6,2 ya, 6, negatif 2. Negatif 6, negatif 2. Karena ke kiri semua, ke kiri dan ke bawah semua. Lalu J itu juga ke kiri, ke bawah juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, negatif 9, negatif 1. Negatif 9, negatif. Lalu yang K, ke bawah ya, ke kiri dulu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, negatif 12, 1, 2, 3, negatif 12, negatif 3. Negatif 12, negatif 3. Ini yang D, ini yang E, yang E. Tariklah garis yang melalui titik B dan D. Bagaimana posisi garis itu terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jajarkah atau tegak lurus? B dan D.
kita tar B dan D. B dan D seperti itu. Berarti B dan D itu sejajar dengan sumbu X. B dan D sejajar sumbu X. B dan D tegak lurus sumbu Y. Lalu yang F tariklah garis yang melalui F dan H. Bagaimana posisi garis itu terhadap sumbu X dan Y? Sejajarkah atau tegak lurus? F dan H. F-nya di sini ya. H-nya di sini. Nah, kalau seperti ini berarti FH itu sejajar dengan sumbu Y. F dan H. F dan H sejajar sumbu Y. F dan H tegak lurus sumbu X. Sekian pembahasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.